Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini akan membahas 7 alasan kenapa Transmart bangkrut, collapse, dan ini bukti bahwa Benix menepati janjinya untuk membahas fenomena ini berdasarkan kejadian yang ada di dunia nyata. So, jangan di skip videonya. Langsung kita bahas. Let's check this out. Alasan pertama, kenapa Transmart collapse? Yang pertama itu adalah gagal shifting. Maksudnya apa gagal shifting? Gagal shifting itu dia gagal untuk berubah. Shifting dari mana? Kalau kamu tahu original story-nya Transmart ini itu dari perusahaan yang namanya Carrefour. Jadi Carrefour ini bisnisnya sama juga swalayan, tapi mereka fokus dengan namanya belanja grosiran. Berarti apa? Harganya lebih murah, namanya juga harga grosir. Akibatnya apa? Kalau kamu ingat zaman itu, orang kalau pergi ke Carrefour, itu patokannya apa? Udah belanja banyak, belanja murah, belanja bulanan, mereka pergi ke sana. Dan itu sungguh sangat berbeda dengan Transmart yang sekarang. Kenapa? Karena ya kalau teman-teman lihat zaman itu, ketika kamu buka koran Kompas, yang di dalam apa isinya? Koran Kompas isinya adalah tentang diskon dan promo-promo yang ada di Carrefour. Satu halaman penuh. Semua orang tahu yang namanya Carrefour belanja dengan lebih lengkap, dengan lebih murah, ya adanya di Carrefour. Nah ini mindset yang udah ada lama di pikiran orang banyak. Ketika kemudian mereka dibeli oleh Transmart, apa yang dilakukan oleh Transmart? Transmart mencoba shifting. Shifting kemana? Tadinya yang barang-barang murah, sekarang mereka berusaha untuk jual barang-barang yang mahal. Ini udah kelasnya udah beda. Sekarang mereka mau approach ke kalangan menengah atas. Nah, ini udah pergeseran yang beda. Tadinya ke sana belanja mau beli barang murah, barang diskon jumlahnya besar. Karena sekarang berubah jadi barang yang mahal. Ya orang berpikir ulang lagi untuk Transmart ini. Ke sana mau ngapain gitu loh. Nah, gagal shifting ini kenapa? Karena kamu udah tahu genetikanya Transmart itu adalah Carrefour. Carrefour adalah barang murah. Artinya apa? Ini isinya adalah bukan orang-orang yang terbiasa dengan barang-barang kelas atas, barang-barang kelas premium. Ini dua segmen yang berbeda. Jadi ada contoh orang disuruh jual mobil Ferrari. Beda dengan sales SPG suruh jual mobil Avanza. Itu udah dua barang yang berbeda. Cara jualannya beda, cara pakai bajunya berbeda, cara ngomongnya juga berbeda. Jadi bayangkan orang yang terbiasa jualan barang murah yang namanya Carrefour, tiba-tiba tokonya berubah jualan barang yang mahal. Ya nggak nyambung. Apalagi apa? Ketika kemudian mereka berusaha masuk ke kalangan menengah atas, pertarungan udah brutal di situ. Kenapa brutal? Di kalangan kelas menengah atas, itu udah begitu banyak isinya orang-orang yang jauh lebih berpengalaman dibanding Transmart. Dibanding Transmart yang isinya orang-orang Carrefour. Di situ udah ada farmers market. Di situ sudah ada ranch market. Di situ sudah ada GS dari Korea. Sekarang udah makin banyak lagi. Grand Lucky udah di mana-mana. Hero udah di mana-mana. Bahkan food hall juga sekarang udah merajalela. Jadi ketika kemudian Transmart mau bermain di level menengah atas, susah. Mereka tidak punya genetika itu, mereka tidak paham berbisnis barang kelas menengah atas. Akibatnya apa? Ketika Carrefour atau Transmart ini yang tidak punya genetika berbisnis barang kelas menengah atas, kemudian berusaha masuk shifting ke sana, mereka tidak paham selera orang menengah atas seperti apa, barang premium itu seperti apa. Akibatnya apa? Inventorinya banyak yang tidak lengkap. Bukan hanya barang premium yang tidak lengkap, lama-lama barang yang biasa-biasa aja juga ikutan tidak lengkap. Jadi ini adalah salah satu kegagalan Transmart. Apa? Gagal shifting. Yang kedua, alasan kenapa Transmart bangkrut adalah konsepnya tidak jelas. Tadi kan di awal udah bilang apa? Oh mereka bergeser nih mau mengincar kalangan menengah atas. Tetapi apa faktanya? Faktanya ketika lu berbelanja di sana, belanja di sana itu sangat tidak nyaman. Apa tadi? Ya tadi bukan hanya barangnya tidak lengkap ya, tetapi konsep tidak jelas ini bisa kamu lihat dari begitu banyaknya bertaburannya sales-sales obat di sana. Apa? Sales kartu kredit Bank Mega. Nah, lebih aneh lagi ketika kemudian lu datang ke sana, jauh lebih banyak salesnya kartu Bank Mega dibanding karyawan Transmart itu sendiri. Makanya lu jadi semakin bingung dan lu juga jadi nggak nyaman ketika lu datang ke sana. Lu sebenarnya datang ke perusahaan yang jual beli sayur mayur, apa lu datang ke perusahaan perbankan? Nggak jelas gitu loh. Jadi ini yang tadi kita bilang hubungannya. Shiftingnya gagal, akibatnya apa? Konsepnya tidak jelas. Apalagi ketika mereka bilang mereka berorientasi UMKM. Loh, maksudnya apa? Harusnya ketika lu mau masuk ke pasangan menengah atas, segmen barang lu adalah barang premium dan berbeda dengan barang-barang UMKM. Ya jadi nggak heran kalau barangnya pun nggak lengkap. Barang premiumnya nggak lengkap, barang yang biasa-biasa UMKM juga nggak lengkap. Jadi konsepnya menjadi tidak jelas. Alasan ketiga, dan ini adalah alasan yang paling menyebalkan. Apa yang ketiga? Kita dianggap tolol.
Nah ini paling ngeselin nih, gue paling sebel banget nih. Kenapa? Karena kalau lu belanja di Transmart, itu selalu ada brand, banner, segala macam iklan. Lu baca di koran segala macam. Tetapi kemudian kalau lu gali-gali lebih dalam lagi, koran-koran yang bilang belanja di Transmart murah itu, mayoritas apa? Dari Detik, mayoritas apa? Dari CNN, mayoritas apa? Dari CNBC. Nah lu tahu nggak yang punya media-media itu semua siapa? Ya Chairul Tanjung gitu loh. Jadi ketika itu gue berpikir, kok Kompas nggak pernah bilang ya barang Transmart murah ya? Kok Tempo nggak pernah bilang ya barang Transmart murah ya gitu. Kenapa yang bilang murah cuma CNN, CNBC, Detik, that's it gitu. Oh ternyata ada udang di balik bakwan. Nah ini sangat menyebalkan. Apalagi kemudian promonya dia bilang diskon 10%. Diskon 10% ini berlaku sepanjang tahun di semua toko. Asal lu belanja pakai kartu kredit Bank Mega. Nah kalau kamu manusia waras dan normal otaknya, tentu lu berpikir, kok pakai kartu kredit Bank Mega bisa diskon 10%? Ibaratnya permanen seumur hidup asal pakai kartu Bank Mega. Artinya harga barangnya itu udah naik dulu dong. Udah mahal dulu dong. Kalau lu pakai kartu dia jadi turun 10%. Artinya diskon yang nggak bener-bener diskon dong. Kamu setuju nggak? Tolong komen di bawah ini. Bahwa diskon 10% ini palsu, yaitu yang pertama. Yang kedua, barang-barang di Transmart itu lebih mahal dibanding toko-toko lain. Kalau dari apa yang saya rasakan, karena saya hidup di planet bumi, bukan seperti hidup di planet Mars, katanya di Transmart itu barangnya murah, waduh sederhana, terjangkau, pro UMKM, nggak ada itu di planet Mars. Tapi kalau di planet bumi, ya saya yakin kamu setuju dengan saya, ya barangnya ternyata nggak murah. Ternyata diskon 10% pun belum tentu juga jadi murah. Nah inilah yang namanya apa? Ini adalah upaya yang dilakukan oleh, gue nggak tahu, mungkin manajemennya. Jadi kalau kamu lihat di media-media digembor-gemborkan bahwa harga Transmart itu murah, apalagi pakai kartu kredit Bank di Mega diskon 10%, kita kan jadi merasa kesal gitu loh. Apa sih perusahaan ini maksudnya? Diskon 10% udah pakai diskon pun belum tentu lebih murah juga. Dan ini berlaku di semua toko. Akibatnya kan lu berpikir dengan rasio lu, ini artinya udah di markup. Nah upaya-upaya ini mencoba untuk membodohi kita, itu sangat menyebalkan. Ini ibaratnya Madara Uchiha mencoba melakukan halusinasi. Menghipnotis massa dengan genjutsu yang namanya Mangekyo Sharingan. Yang levelnya udah Tsukuyomi, jadi dia mau satu planet bumi ini dihipnotis. Wahai warga bumi, ini adalah toko paling murah dan terjangkau di seluruh Indonesia. Ya nggak bisa bro. Jadi itu cuma berlaku di negara Konoha ya. Ya mungkin di planet Mars juga bisa, tapi di planet bumi orang masih punya otak. Tentu sangat merasa kesal dan emosi melihat toko murah, diskon 10%. Enggak. Orang itu udah pintar. Jadi alasan ketiga, karena kita ini kesal dianggap tolol. Akibatnya apa? Kita males datang ke Transmart. Ini bisa berlaku ya, strategi-strategi begini bisa berlaku mungkin 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ketika memang mayoritas orang Indonesia masih kurang pendidikan. Tapi sekarang mayoritas orang Indonesia itu udah naik dari kalangan bawah ke kalangan menengah. Nah ketika ada kenaikan nih dari kalangan bawah ke kalangan menengah, apa yang terjadi? Pendidikan biasanya juga makin lebih baik. Nah ketika pendidikan yang lebih baik, mereka nggak bisa lagi dijebak dengan genjutsu level Mangekyo Sharingan Tsukuyomi seperti ini guys. Wahai warga bumi, ini adalah toko paling murah dan terjangkau di seluruh Indonesia. Jadi ini sangat menyebalkan dan inilah alasan ketiga kenapa Transmart collapse. Alasan keempat, ini masih berhubungan dengan yang ketiga. Alasan keempat adalah daya beli masyarakat berkurang. Nah, daya beli masyarakat berkurang ini diakibatkan apa? Banyak. Ada PHK massal, ada pandemi. Lalu, apa akibatnya? Ya, orang nggak mau lagi belanja ke toko-toko yang mahal. Mereka lebih cari barang-barang yang murah. Apalagi kemudian masuk toko-toko online, e-commerce, marketplace, makin masif di Indonesia. Jadi, orang udah mulai shifting nih. Tadinya mereka belanja datang offline ke toko, sekarang mereka mulai belanjanya online. Dan ini sangat berpengaruh ke bisnis seperti Transmart ini yang harganya kemahalan itu. Ya orang lebih baik gue belanja online aja lebih murah. Kalaupun mereka mau lihat harga barangnya, kalaupun mereka mau pegang produknya, melihat, merasakan experience-nya, mereka akan lebih memilih datang ke toko offline yang harganya beneran murah, nggak pakai ngibul. Apa? Sekarang udah banyak pilihan. Ada Hari-Hari, ada Gria, ada Yogya, ada Borma, ada Tip Top, ada Aneka Buana, dan lain sebagainya. Nah ini betul-betul menyebabkan ya customer-nya Transmart hilang dari muka bumi ini. Ya tadi mereka yang level menengah atas udah ada pilihannya sendiri. Tadi kita udah bilang ada Kemcik, ada GS, Farmers Market, Food Hall dan sebagainya. Ketika mereka mau masuk ke bawah yang harganya murah, ya sudah dikepung juga dengan tadi Gria, Hari-Hari, Yogya dan lain sebagainya. Nah ini yang menyebabkan kemudian Transmart itu collapse. Apalagi konsepnya tadi nggak jelas.
Nah yang kelima ini fatal. Yang kelima ini adalah perubahan gaya konsumsi masyarakat Indonesia. Perubahan gimana Om Ben maksudnya? Dulu orang Indonesia maunya all in one stop shopping. Jadi belanja sekaligus mungkin happy-happy, experience, nonton film, pacaran, dan lain sebagainya. Jadi tempatnya betul-betul gabung jadi satu. Tapi itu zaman dahulu kala. Sekarang orang itu jauh lebih pilih belanja itu yang dekat belokan rumah, yang dekat perumahan kamu, yang dekat apartemen kamu, tinggal turun belanja. Yaitu apa? Toko-toko retail kecil seperti Alfamart, seperti Indomaret. Nah, atau bahkan toko-toko warung-warung Madura. Jadi ini jauh lebih murah, jauh lebih hemat, jauh lebih dekat. Nah akibatnya apa? Orang sekarang udah jadi nggak mau lagi belanja bulanan. Ya belanja kalau barang habis, dia pergi ke warung, beli. Pergi ke Indomaret, beli. Dan yang lebih gila lagi, kadang-kadang beli di Indomaret sama Alfamart kalau lagi diskon, harganya jauh lebih murah dibanding kamu beli ke supermarket. Bener kan? Nah jadi kalau di luar sana, di planet Mars, ada YouTuber yang bilang, strategi 4-in-1 yang dilakukan Transmart mengubah dunia. Yaitu apa? Di sana bisa berbelanja, sekaligus bermain, sekaligus bersantap dan menonton. Mereka akan menang. Itu adalah halusinasi tingkat tinggi, guys. Jadi, lu jangan percaya lagi. Karena itu udah lewat, masa itu masa lalu. Orang-orang yang ngomong-ngomong itu orang-orang generasi Orde Lama, guys. No. Yang benar apa? Orang sudah berubah. Tadinya one stop shopping, sekarang udah berubah menjadi location based shopping. Belanja di tempat yang lebih dekat dari tempat kamu tinggal. That's it. Nah, ini ada hubungannya buat teman-teman yang investasi di saham-saham yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan retail. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang levelnya big box begitu udah nggak trending. Makanya kamu jangan heran. Kalau yang konsepnya masih all in one stop shopping, 4-in-1 lah. Aduh, udah. Lu pasti lihat tokonya sepi. Ya, yang level-level Transmart apa sih? Hypermart. Coba lu lihat Hypermart. Rame atau sepi? So, itulah buktinya. Jadi, teman-teman lu jangan mudah terperdaya dengan orang-orang yang ngomong 4-in-1, 3-in-1, 2-in-1. Itu udah kayak merek sampo aja semua ditulis. Nggak ada. Dunia nyata kita ngomong. Udah nggak ada itu yang begitu-begitu. Orang location based shopping. Belanja yang deket rumah udah selesai. Yang keenam, permasalahan manajemen internal. Jadi internal manajemen Transmart ini menurut gue bermasalah. Yang pertama apa? Urusan logistik. Kalau lu tahu ya, banyak dari vendor-vendor yang supply barang ke Transmart itu tidak happy. Mereka nggak bahagia guys. Dan itu bisa terbukti. Karena kenapa? Lu punya akal sehat. Kalau lu lihat ke Transmart, barang yang nggak lengkap, banyak rak-rak kosong. Itu artinya apa? Di belakang rak-rak kosong, ada vendor-vendor yang menangis. Menangis apa? Ya mungkin pembayarannya dipersulit. Yang kedua apa? Ya mungkin mereka selama ini berusaha untuk masuk, taruh barangnya dipersulit juga. Ini bukan rahasia umum. Karena apa? Ya gue tahu lah beberapa teman gue juga supply ke beberapa toko, bukan Transmart sih, namanya Mart Trans. Nah di situ tuh kalau lu mau masukin barang, lu harus kasih pelicin guys. Nah lu kan bertanya-tanya, ini bisnis oli apa bisnis jual beli sayur sih? Masa orang supply barang aja supaya bisa bongkar muat harus ngasih duit? Ya tapi untungnya ini hanya terjadi di Mart Trans gitu ya. Nah masalah-masalah ini, ya inilah yang mempengaruhi yang namanya menurut gue berhubungan dengan bisnis si Transmart itu sendiri. Nah yang kedua, terkait permasalahan manajemen internal itu kamu bisa lihat dari tenant mix-nya yang salah. Nah kalau lu pemain retail, lu pasti udah tahu yang namanya shopping mall itu divisi yang paling penting di shopping mall adalah tenant leasing atau tenant management. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu mau jual space-space area-area yang mereka miliki di mall ke tenant-tenant yang bagus, yang bisa mengundang massa. Contoh, tenant yang bagus apa? McD, itu bisa ngundang massa. KFC, itu bisa ngundang massa. Atau yang lebih gede lagi, XX1, film. Tapi kalau lu lihat, tenant mix ini kayaknya nggak berjalan di Transmart. Apa? Mereka memprioritaskan spot-spot mereka untuk Coffee Bean, untuk Wendy's, untuk Baskin Robbins, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, sebetulnya brand-brand yang tadi gue sebut itu milik grupnya Trans juga. Contoh, PT Trans Coffee. PT Trans Coffee itu yang punya The Coffee Bean and Tea Leaf. Yang kedua, ada PT Trans Burger. Nah, PT Trans Burger ini yang punya Wendy's itu. Wendy's Burger yang logonya cewek-cewek rambut merah. Yang ketiga ada PT Trans Ice. Nah, inilah yang jualan es krim yang namanya Baskin Robbins. Nah, yang keempat, ada PT Trans Rasa Nippon. Nah, ini yang jualan makanan Jepang yang namanya Gyukatsu itu. Nah, terus apalagi guys ya, ada banyak lagi lah. Ada Tasty Kitchen, Warung Wardani, jual masakan Bali, dan lain sebagainya lah. Nah, tenant mix ini mungkin lu jujur aja deh. Lu mungkin juga nggak terlalu familiar dengan brandnya, ataupun kalau lu tahu, lu mungkin juga jarang makan di sana. Akibatnya apa? Karena memaksa untuk masukin brand-brand internal yang sebenarnya orang nggak suka-suka banget. Gue yakin lah, harganya Coffee Bean sama Starbucks 11-12. Lu pasti lebih milih ke Starbucks. Logika aja lah.
Nah, akibatnya apa ya? Akibatnya ya trafficnya juga ke Transmart makin lama juga makin kecil. So, ini hal yang sangat umum. Nah, yang terakhir nih terkait dengan permasalahan manajemen. Jadi manajemen isu itu ada berhubungan dengan bagaimana mereka mengelola keuangan mereka. Jadi financial planning mereka menurut gua salah. Dan ini bisa dibuktikan dengan berita-berita begitu banyak di media massa. Mereka gagal pembangunan Transmart yang ada di Aceh. Lalu yang terbaru nih, Transmart juga gagal pembangunan mereka di Purwokerto, di Banyumas. Bahkan sampai wakil bupatinya aja turun tangan, mereka bilang oke lah kalau gitu kita cari investor baru buat bangun ini. Nah ini kan sedih banget guys, dan lu makanya nggak usah heran kalau lu lihat Transmart ini sering banget digugat di pengadilan niaga. Kenapa? Karena ada banyak yang menggugat mereka tentang kewajiban mereka. Maksudnya apa? Terkait dengan pembayaran utang piutang di sana. Jadi artinya apa? Ya itu tadi, financial planning mereka sepertinya kurang bagus. Jadi ketika kemudian di luar sana ada yang bilang Transmart ini oke-oke aja, bakal mungkin akan melejit meroket pergi ke bulan, menurut saya di planet bumi, mungkin itu di planet Mars, tidak seperti itu kenyataannya. Kenyataannya apa? Ya tadi barang Transmart mahal, tokonya sepi, tidak menarik tenannya juga. Jadi ini adalah salah satu pelajaran buat kita ya teman-teman, khususnya investor, karena ini adalah channel investasi, untuk tidak semudah itu lu menerima berita-berita, apalagi berita-berita satu arah dari media yang ternyata yang punya dia juga. So ini yang sangat-sangat penting yang buat kita ketahui apa? Ilmu investasi yang Benix ajarkan itu ilmu investasi dunia nyata yang ada di planet bumi. Dan mengharuskan lu untuk tahu apa yang lu beli, tahu apa yang lu invest, kalau perlu lu invest mitigasi langsung. Jadi lu nggak kejebak tuh dengan berita-berita yang aneh-aneh. Nah, yang lebih seru lagi nih teman-teman, kita udah bahas tuh 6 alasan kenapa Transmart itu collapse. Nah, alasan ketujuh ini ngeri-ngeri sedap nih kawan-kawan. Ini berhubungan dengan kepemilikan, ini berhubungan dengan politik, berhubungan dengan orang terkaya di Indonesia. Alasan ketujuh Transmart bangkrut ini tentunya akan membuat lu lebih paham lagi bagaimana mekanisme permainan di dunia bisnis retail di Indonesia yang begitu sadis. Kenapa guys? Karena kalau lu pikir ya, Chairul Tanjung itu kan bukan orang bodoh ya. Tentunya dia udah tahu tuh alasan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Gue yakin Transmart, gue yakin Chairul Tanjung itu tahu banget. Tapi kenapa dia biarkan? Bahkan kalau lu lihat videonya YouTuber sebelah, dia sampai buka data tuh, data rahasia bahwa ada Transmart di Cempaka Putih, omzetnya cuma 4M. Ini ngeri banget. Dan ini harusnya membuat lu bertanya-tanya. Kenapa YouTuber itu bilang 4 miliar, dari 4 miliar bisa naik? Kenapa itu aneh, omzet 4 miliar per bulan? Karena guys, rata-rata toko retail sekelas yang namanya Transmart, omzetnya itu harusnya 2-4 miliar per hari. Apalagi lokasinya bagus di pinggir jalan raya besar. Nah ini 4 miliar per bulan, tetapi dibiarkan bertahun-tahun omzetnya seperti itu. Ada apa? Apa ini disengaja permainan ini? Untuk alasan yang ketujuh ini kita mohon maaf sekali. Tadi kita pengen bikin di video ini ya. Tapi setelah kita berpikir dan berdiskusi dengan teman-teman dari tim kita, karena saya juga harus pikirkan nih, teman-teman tim Benix, keselamatan mereka. Dan mereka juga sepertinya masih suka menghirup oksigen dan udara segar. Jadi kamu like and comment dulu video ini. Menurut kamu kita harus rilis nggak video yang part 3? Kalau kamu setuju, kita akan bikin dan kamu bisa nantikan part 3-nya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi penyeimbang otak kamu tentang realita yang terjadi di Transmart, bahwa realitanya tidak seindah apa yang dijelaskan oleh YouTuber sebelah itu. Tidak relevan lah kalau kita tinggal di planet bumi, kita bahas yang ada di planet bumi aja lah, dunia nyata. Semoga video ini bermanfaat, salam sehat, salam cuan, bye-bye.